Nah, itu yang kita lihat di dalam nats ini. Tuhan adalah benteng hidupku. Pada waktu bahaya datang, Dia menyembunyikan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini bagi kita tertulis dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai 6, dikatakan demikian, akan saya bacakan untuk kita. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Salam saudara-saudaraku, Horas. Salam jumpa kembali di dalam renungan kita di hari Minggu ini. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Paida-ida hina dengan ni Jehovah. Itu yang menjadi topik minggu kita hari ini. Paida-ida hina dengan ni Jehovah. Ibu tamu na paida-ida. Paida-ida berarti diam, melihat dan bersyukur untuk semua hal yang Tuhan lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu yang disaksikan oleh pemazmur di sini. Kita tahu bagaimana kehidupan seorang Daud. Banyak orang yang membenci dia, banyak musuh-musuh dia yang mengintai dia, yang mau melenyapkan dia. Bahkan anaknya sekalipun mengadakan pemberontakan kepada dia, mau membunuh dia, dan Raja Saul juga mengejar-ngejar dia. Tetapi Tuhan maha baik, tetapi Tuhan maha murah. Dia melindungi Daud sehingga dia terluput dari segala mara bahaya. Itulah yang mau dikatakan kepada kita saat ini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Dia tidak takut menghadapi manusia. Kenapa? Ada Tuhan yang bersama dengan dia, yang melindungi dia, berjalan di depan dia ketika dia menghadapi musuh. Dan dia berjalan di belakang Daud untuk melindungi Daud dari ancaman, dari kejaran, dari rencana-rencana jahat orang-orang yang mau menghancurkan dia. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita saat ini? Bisa saja banyak orang yang membenci kita. Bisa saja banyak orang yang menjelek-jelekkan kita. Bisa saja banyak orang yang tidak suka kepada kita. Mari kita berserah diri kepada Tuhan. Karena ada Tuhan yang melindungi, yang menjaga kita. Aminkan dulu gak kuat. Amin. Nah, itu yang kita lihat di dalam nats ini. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Jadi kita jangan pernah ragu. Jika ada sekali lagi ada orang yang merancang kejahatan, yang menjelek-jelekan kita, percayalah pada waktunya Tuhan akan bertindak
dan apa yang dia rancangkan itu justru kepada dirinya sendirilah akan kena apa yang dia rancangkan yang jahat itu. Oleh karena itu, nats ini juga sekaligus mengingatkan kita supaya kita juga hati-hati. Jangan pernah kamu menjelek-jelekan orang lain. Jangan pernah kamu merancang kejahatan kepada orang lain siapapun itu, terutama anak-anak muda ya. Jangan pernah kamu membenci kepada siapapun, tetapi hiduplah seperti Daud yang selalu tetap gigih berjuang. Nah, oleh karena itu dia mengatakan dalam nats ini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Paida-ida hina denggani Jehovah. Diam di bait Allah. Diam dalam arti bukan di situ tidur terus, tidak, tetapi dia mencintai bait Allah, datang ke gereja, beribadah, dan dia tekun ya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti kita, kalau kita aktif di gereja, anak-anak kami juga aktif sebagai naposo atau remaja atau di sekolah minggu atau ibu atau bapak atau lansia atau apapun itu, maka tidak akan sia-sia. Itulah buktinya kita diam di rumah Tuhan, mencintai rumah Tuhan, karena di rumah Tuhan itu kedamaian, ya, kedamaian. Dan ini juga sekaligus mengingat kita, kalau kamu datang ke gereja bukan untuk berantem, ya, bukan untuk merancang kejahatan, tetapi disitulah kita untuk menyaksikan faida-ida hina denggani Jehovah dalam perjalanan kehidupan kita, melihat, menyaksikan, merasakan, menerima apa yang Tuhan lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, di hari Minggu ini firman Tuhan menyapa kita dan mengingatkan kita bahwa Tuhan melindungi kita, dan pada waktu bahaya datang, dia menyembunyikan kita, dia meluputkan kita, dia menjagai kita, dan dia senantiasa bersama dengan kita. Itulah amang inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini, supaya kita selalu tetap hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Karena orang yang hidup dalam kasih kemurahan Tuhan sama seperti pemazmur, dia merasakan keselamatan demi keselamatan yang Tuhan berikan kepada dia. Sejahat-jahatnya orang, sama seperti pengalaman Daud, ya, sejahat-jahatnya Saul kepada dia, dan tanpa dia ketahui, Saul itu sudah merancang mau menombak dia, mau membunuh dia, tetapi Tuhan memberikan hati yang bijaksana kepada Daud sehingga dia terluput. Nah, disinilah kebijaksanaan itu diberikan Tuhan kepada kita, dan Roh Kudus pasti akan selalu tetap mengingatkan kita supaya tetap berhati-hati. Sekaligus juga sebagaimana yang sudah saya katakan di awal-awal khotbah ini, kita juga harus menjaga hati kita. Kita juga harus bersih, ya. Kalau orang lain mau menjelek-jelekkan kita, kita jangan mau menjelek-jelekkan. Ya sama saja kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, sama saja kita orang jahat. Tapi firman Tuhan sudah mengingatkan kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Mungkin sudah pernah saya khotbahkan itu. Ada dulu seorang kaya, ya, anggota dewan ini. Apa dikatakan kepada saya? Pak Pendeta Anwar, tahu nggak kamu bagaimana saya menghadapi orang-orang yang membenci saya, bagaimana orang-orang yang menjelek-jelekkan saya, bagaimana saya menghadapi orang yang tidak suka kepada saya. Saya berdoa kepada mereka supaya Tuhan mengampuni mereka, dan ternyata di kemudian hari dia lempang-lempang saja, meskipun memang banyak tantangan, tetapi dia tidak mau dipusingkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada dia. Nah, kita juga kadang-kadang kita pusing karena orang benci, karena orang tidak mau senyum, karena orang tidak membalas WA kita sekalipun. Kita marah, kita maki-maki, dan ini itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Biarkan saya seperti itu. Jalanilah hidup ini sama seperti air yang mengalir di sungai, penuh dengan ketenangan, dan kita berjalan di rel jalan Tuhan yang baik, mengikuti perintahnya. Itulah firman Tuhan di hari Minggu ini, dan jangan lupa saksikanlah kemurahan demi kemurahan Tuhan yang kamu nikmati setiap hari, dan itu tunjukkan dalam perilaku setiap hari. Paida ida hina dengan ni Jehovah, dengan doa kamang do tamua kenang molo saya terus sita manangihon hata ni depata di perjalanan ni nguluta. Dan juga untuk anak-anak muda, ya, yang kami kasihi, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sambil mengejar masa depanmu,
penuh dengan perjuangan dan yang lain-lain. Mungkin tantangan yang kamu hadapi sangat berat, tapi kamu masih muda, ya. Jangan pernah malas, jangan hanya tidur, ngantuk, jangan. Tapi bangkit, sing-singkan lengan baju untuk berjuang terus. Ingat, ada Tuhan Yesus yang menguatkan kamu, sama seperti Daud yang selalu tetap memberikan keselamatan, perlindungan, pemeliharaan dalam perjalanan hidupnya, sehingga sampai masa tuanya pun dia selalu tetap bersukacita. Itulah harapan kita, itulah cita-cita kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sama seperti Daud menyaksikan kemurahan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Demikian jugalah kami Tuhan. Kami harus menyaksikan itu. Banyak keselamatan demi keselamatan, perlindungan demi perlindungan, penjagaan demi penjagaan, pemeliharaan demi pemeliharaan, dan yang lain-lain yang kami nikmati. Itulah seharusnya Tuhan yang kami saksikan, supaya kami hidup dengan penuh sukacita. Berkati kami di hari Minggu ini, terutama jemaat-Mu Tuhan, besok dan 1 minggu ke depan, dimanapun mereka beraktivitas, biarlah kasih setia-Mu yang senantiasa menjaga mereka. Terutama untuk yang sakit saudara kami, biarlah juga mereka menyaksikan kemurahan Tuhan yang memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada mereka. Dan juga yang berkesusahan, yang berbeban berat, yang ada pergumulan, kesulitan ekonomi, anak-anak dan yang lain-lain. Biarlah mereka juga menyaksikan kemurahan Tuhan yang menyelamatkan mereka dari berbagai keterpurukan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selalu tetap percaya kepada Tuhan dan jangan lupa untuk menyaksikan kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan yang sudah Bapak Ibu terima dalam perjalanan kehidupannya. Terutama untuk anak-anak kami, anak muda ya. Saksikanlah kemurahan Tuhan itu dalam perjalanan hidupmu. Selamat beraktivitas hari ini dan siap-siap untuk memulai pekerjaan kita besok hari dengan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, hora.